memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dari mulai saya. Perkenalkan, nama saya Nunu Putri Deryani dengan NPM 251012. Selanjutnya perkenalan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Dewitasari dengan NPM 251002. Perkenalkan, nama saya Turina Afifayani dengan NPM 251016. Perkenalkan, nama saya Isi Ciani Putri dengan NPM 251007. Baik, perkenalannya sudah. Kita masuk ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Indah. Baik, pengertiannya, lingkungan perkantoran adalah segala kondisi di sekitar tempat kerja yang memengaruhi kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas pegawai. Sudah? Sudah. Baik, selanjutnya jenis lingkungan perkantoran akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya kita masuk ke pembahasan lingkungan perkantoran. Nah, seperti yang kita ketahui, lingkungan perkantoran itu bukan notabene sebuah gedung aja, tapi termasuk di dalam isinya. Nah, mengetahui tidak sebatas gedung atau ruangan saja, lingkungan perkantoran juga mencakup tentang suasana kerja atau hubungan antara individu dengan individu lain, atau bahasa kita yang kita sampaikan yaitu interaksi kerja. Interaksi kerja itu kan mempengaruhi kenyamanan kerja. Nah, oleh sebab itu, lingkungan perkantoran ini dibagi menjadi dua jenis seperti yang ada di PPT ini. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini meliputi berbagai macam, yaitu tata ruang, pencahayaan, suhu, kebersihan, ventilasi, serta kebisingan. Kebisingan itu termasuk suasana. Lalu yang kedua ada lingkungan non fisik. Lingkungan non fisik itu berarti lingkungan yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu seperti interaksi kerja yang meliputi komunikasi, budaya organisasi, kepemimpinan, serta disiplin dalam bekerja. Nah, hal itu berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lain. Lingkungan non fisik ini yang positif mampu memberikan motivasi kepada pekerja seperti loyalitas dan semangat kerja pegawai. Lalu selanjutnya faktor yang mempengaruhi lingkungan perkantoran. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan perkantoran, antara lain untuk pencahayaan yang cukup. Pencahayaan yang cukup itu dapat membuat kinerja staf atau karyawan itu semakin nyaman dengan mengurangi kelelahan pada mata. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, ventilasi yang baik. Ventilasi atau kita sebut dengan suhu ruang yang baik akan menjaga kesehatan serta kenyamanan pegawai juga. Karena suasana yang nyaman tentunya membuat pekerjaan kita akan terasa nyaman ketika dikerjakan. Lalu yang ketiga ada kebersihan serta kerapian. Kebersihan dan kerapian ini of course pasti udah kita jalankan setiap harinya, yang dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman. Seperti contoh kecilnya yang kita lakukan di lingkungan rumah kita sendiri. Lalu yang keempat ada fasilitas kerja yang lengkap. Fasilitas kerja yang lengkap dan memadai ini dapat menjadikan pekerjaan kita selesai dengan efektif dan efisien. Lalu ada keamanan. Keamanan tentu saja yang paling sangat yang dibutuhkan ya. Safety dalam bekerja itu sangat penting. Mungkin bisa dinomorsatukan tentunya keamanan dalam bekerja, karena agar pegawai itu merasa aman. Jika sudah pegawainya merasa aman, tentunya pekerjaan yang diambil pula akan terlihat efektif dan juga merasa nyaman dikerjakan. Lalu ada hubungan kerja yang harmonis. Hubungan kerja yang harmonis itu tercipta karena komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, semua akan adanya missing. Missing itu komunikasi, yang artinya ketidaksetaraan komunikasi. Mungkin ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang disebabkan miskomunikasi. Itu pasti berkaitan dengan komunikasi itu sendiri atau interaksi itu sendiri. Makanya interaksi atau komunikasi itu sangat penting dalam dunia kerja agar hubungan kerja yang harmonis itu bisa tercipta dengan baik. Lalu ada manfaat lingkungan yang baik akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat lingkungan yang baik. Ada beberapa. Yang pertama yaitu produktivitas meningkat, yang dimana kombinasi dari kenyamanan, fokus yang terjaga, dan komunikasi yang lancar otomatis mendongkrak hasil kerja. Yang kedua yaitu pegawai yang lebih nyaman, yaitu fasilitas fisik dan sarana yang bersih langsung membuat mental serta fisik pegawai lebih rileks. Yang ketiga yaitu mengurangi stres. Mengurangi stres di sini yaitu lingkungan yang buruk seperti berantakan, terlalu bising atau pengap akan memicu hormon stres. Maka dari itu
penting. Yang keempat yaitu koordinasi lebih efektif. Seperti halnya tata ruang yang mendukung, mempermudah komunikasi dan kerjasama antar tim. Yang kelima yaitu meningkatkan citra perusahaan. Kantor yang tertata rapi memberikan kesan pertama yang profesional bagi klien atau pihak luar yang berkunjung ke kantor. Setelah manfaat, ada dampak buruk lingkungan perkantoran. Dampak buruk dari tentunya hal Baik, dampak buruk dari lingkungan perkantoran itu pertama ada menurunkan produktivitas kerja, yang dimana karyawan jadi malas, kerja lambat, dan hasil tidak maksimal. Yang kedua, menyebabkan stres dan kelelahan. Suasana tidak nyaman membuat karyawan cepat lelah, tekanan batin, dan gampang sakit. Yang ketiga, mengganggu konsentrasi, di mana ruangan yang berisik, kotor, atau tidak rapi membuat susah fokus saat bekerja. Yang keempat, memicu konflik antar pegawai, yang dimana komunikasi buruk dan suasana tegang dapat membuat sering terjadi salah paham dan pertengkaran. Yang keenam, meningkatkan absensi. Karyawan sering izin atau sakit karena tidak betah dan tertekan saat di kantor. Yang terakhir, menurunkan citra perusahaan. Nah, jika karyawan tidak nyaman, kinerja menjadi buruk. Akhirnya, nama perusahaan di luar menjadi jelek. Baik, setelah tadi dijelaskan oleh teman saya, lalu ada menciptakan lingkungan perkantoran yang baik. Gimana sih caranya? Akan dijelaskan oleh Bu Sri Ayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menciptakan lingkungan perkantoran yang baik. Ada beberapa. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan dan kerapian, yang dimana membuat lingkungan lebih terasa nyaman, sehat, dan tidak semrawut sehingga pikiran bisa lebih rileks. Yang kedua yaitu menata ruang kerja secara ergonomis. Yang ketiga, menyediakan pencahayaan dan ventilasi yang baik. Yang dimaksud yaitu ventilasi yang baik karena ventilasi yang buruk membuat udara pengap, membuat ngantuk dan tidak sehat. Yang keempat yaitu melengkapi fasilitas kerja, yang dimana fasilitas yang memadai seperti komputer, printer, atau bahkan ruangan istirahat, sehingga proses kerja lebih efisien. Yang kelima yaitu membangun komunikasi yang harmonis, yang dimana di sini seperti tidak bergosip atau tidak saling membicarakan satu sama lain. Yang keenam yaitu menerapkan budaya kerja disiplin dan profesional, yang dimaksud seperti memastikan semua tugas diselesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu menjamin keamanan kerja, yang dimaksud ya mencakup keamanan fisik maupun non fisik. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan dari materi apa yang kami paparkan akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, lingkungan perkantoran yang baik untuk efektivitas, efisien dan kenyamanan dan produktivitas kerja. Baik, itu saja kesimpulannya. Saya tambahkan beberapa kesimpulan. Jadi lingkungan perkantoran seperti apa yang kami jelaskan tadi bukan hanya mencakup sebuah lingkungan perkantoran yang fisik yang bisa kita lihat, ada yang seperti contohnya gedung, tapi non fisik juga. Non fisik yang dimaksud interaksi atau hubungan baik antar karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, dan atasan dengan karyawan. Begitu. Agar terciptanya hubungan yang nyaman, efisien, dan juga harmonis, kita perlu menerapkan adanya etika kerja. Jadi etika kerja itu sangat dibutuhkan dalam bekerja, dan etika kerja juga termasuk jenis lingkungan perkantoran yang non fisik. Saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami akan lanjut ke beberapa pertanyaan. Baik, rules dari pertanyaan kami itu melalui wild wheel spinner yang akan dibuat oleh teman saya. Nanti kita spin nama kalian di aplikasi. Oh, kamu udah jeda? Belum. Kita spin dulu nama kalian, nanti kita cari dua penanya. Nama siapa yang ditunjuk sama panahnya di spin spinner, itu yang bakal kita kasih pertanyaan. Pertanyaannya itu gampang ya, sesuai yang
di sini aja. Aduh, cari ya sama dia. Kamu aja pencet aku ya. Pencet. Kalian lihat tidak? Apakah kalian nggak kelihatan namanya? Iya, namanya saya Aku buat ingat. Sonika masih Mita. Oke, kita keep dulu. Lalu yang kedua ada Winda. Baik. Itu real ya. Gini. Baik, pertanyaan seputaran apa yang ada di PPT tadi. Untuk pertanyaan ke Ibu minta dulu. Baik. Sebutkan contoh non fisik dari lingkungan perkantoran. Salah satu contoh dari lingkungan perkantoran non fisik itu adalah hubungan antara teman kerja, hubungan baik itu hubungan antara sesama rekan kerja, baik itu dengan atasan ataupun atasan dengan bawahan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Pertanyaan kedua untuk Winda. Nah, apa perbedaan lingkungan perkantoran fisik dan non fisik? Terima kasih. Fisik. Ya, fisik. Ya, perbedaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Juli. Berdasarkan PPT tadi, jenis lingkungan perkantoran ada dua, yaitu lingkungan fisik dan non fisik. Jadi antaranya lingkungan fisik itu yang dimana kita bisa melihat dan merasakan sesuatu tersebut, dan sedangkan non fisik itu dimana kita melakukan sesuatu melakukan sesuatu tersebut. Contoh dari lingkungan fisik diantaranya ada tata ruang, pencahayaan, suhu, kebersihan, dan ventilasi kebisingan. Yang mana ventilasi kebisingan itu sesuai dijelaskan tadi itu adalah tentang keributan atau suara-suara dari yang terjadi di sebuah kantor. Sedangkan lingkungan non fisik itu contohnya ada komunikasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan disiplin. Yang dimana komunikasi itu antara rekan kerja dengan rekan kerja, atasan dengan bawahan, kepemimpinan itu yang mana atasan sebagai pemimpin kepada bawahan, dan kedisiplinan di mana pegawai harus disiplin pada aturan yang terjadi pada sebuah perkantoran. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk dua orang yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Presentasi kami sudahi sampai di sini, dan mohon maaf jika ada mungkin salah kata atau ucapan kami baik sengaja maupun tidak sengaja kami ucapkan. Dan akhir kata kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.